Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Fiora Chan. Oke guys, kali ini Fiora mau bikin vlog, tetapi kita tidak mengadakan review atau mukbang makanan seperti biasa yang aku lakukan atau ke tempat wisata yang lagi viral. Karena masa ini masih PSBB, jadi aku ambil di rumah aja, nggak kemana-mana. Tapi kali ini video yang mau aku share itu adalah tentang GERD atau penyakit lambung. Jadi semoga aja videoku kali ini bermanfaat buat kalian yang kondisinya sama seperti aku, yaitu mempunyai riwayat atau sakit atau penyakit yang berhubungan dengan lambung atau yang sering disebut dengan GERD. Oke guys, sebelum aku mulai kisahku ini dengan penyakit yang aku derita, kita akan berbagi bersama-sama. Selalu aku ingatkan untuk kalian semua, jangan lupa like video aku and komen di bawah yang bisa membuat video aku semakin berkembang, kritik, saran, atau masukan apapun, dan request video apapun pasti aku tampung ya guys. Serta nyalakan juga notifikasi loncengnya dan subscribe-nya yang warna merah jangan lupa ditekan, karena itu sangat membantu untuk video aku semakin berkembang. Buat yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe-nya ditekan ya guys, yang warna merah, karena subscribe itu gratis guys, dan loncengnya dinyalakan supaya kalian jadi orang pertama yang nonton video dari aku. Oke guys, boleh juga di-share ke media sosial yang kalian punya. Barangkali pengalaman yang aku alami ini tentang GERD bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi guys, pertama kali aku menderita GERD itu awalnya ciri-cirinya tidak jauh seperti MAH. Jadi biasanya kalau MAH itu diderita kalau kita telat makan atau kita memakan makanan yang terlalu pedas, terlalu kecut, itu bisa sekali menuju ke penyakit MAH. Awalnya itu MAH. Jadi rasanya itu mual yang tidak bisa kita tanggulangi atau kita coba untuk menekan rasa itu. Jadi mualnya itu terasa sangat. Nah, awalnya kita makan obat promah dong, karena obat MAH ya, karena tahunya itu adalah MAH. Nah, semakin kesini rasa itu semakin dahsyat aku alami, hingga akhirnya aku 2 kali opnam dalam waktu 1 tahun. Aku masuk rumah sakit dan disitulah akhirnya aku didiagnosa GERD. Jadi pengalaman yang aku alami dengan rasa sakit ini, yang dialami adalah awalnya adalah kita merasa di ulung hati kita. Jadi bukan di perut, mualnya itu bukan di perut. Kalau mual di perut itu beda ya guys. Kalau ini mualnya kalau tukak ulung ati. Jadi ulung ati kita seperti ada yang menekan sekali gitu. Jadi rasa mualnya itu dahsyat, ingin muntah tetapi tidak keluar. Beda dengan orang yang mabuk perjalanan. Kalau mabuk perjalanan itu mungkin bisa terjadi keluar, tapi ini mual yang dasar tetapi tidak keluar yang di dalam perut. Nah, setelah itu dada, di sekitar dada itu rasanya panas dan juga sesak. Jadi seperti ada yang menindih, apa sih bahasanya itu, jadi ada yang nekan gitu di atas, seperti ada beban berat yang membuat nafas kita tersengal-sengal. Saat itulah aku dilarikan ke rumah sakit sampai di oksigen karena harus ada bantuan pernafasan. Dan biasanya GERD itu yang dirasakan itu adalah sakit yang luar biasa, antara di atas perut itu kan itu ulung artinya sampai ke atas tenggorokan kita atau kerongkongan di sini. Jadi terasa seperti yang ditarik gitu, seperti mungkin apa sih nyawa atau apa ya, pokoknya kita nggak ngerti, rasa yang begitu dahsyat, dan juga terjadi nyeri yang luar biasa di area lambung kita.
Sini dengan pengalaman yang sering aku alami, bolak-balik masuk rumah sakit juga dengan kondisi yang sama, ternyata lambung atau GERD ini fokusnya ada pada makanan. Mungkin biasanya kalau kesehatan itu kan dengan olahraga yang cukup. Ternyata kalau GERD tidak lebih ke olahraga, tapi lebih ke asupan makanan yang masuk ke dalam kita. Karena itu yang aku alami, apalagi untuk GERD itu lambungnya kan sudah sedikit luka. Jadi di lambung itu terjadi luka, sudah terluka lah ya. Jadi makanya asupan itu sangat penting sekali apa yang kita makan. Contohnya biasanya aku itu tidak bisa atau harus menghindari makanan seperti ini. Contohnya pedas. Pedas pun ada yang berbagai macam. Kalau buat GERD itu kalau masih pedas-pedas cabai yang masih bisa ditanggulangi itu masih bisa diterima. Tetapi kalau sudah pedasnya seperti bubuk cabai yang disebut dengan AIDA, biasanya kita menyebutnya dengan AIDA, itu sangat sekali membuat lambung menjadi cepat rusak. Atau pedas yang berlebihan juga bisa. Kecut dan juga satu adalah air es. Nah, dengan pengalaman yang aku alami, makanan yang tadi aku sebutkan itu sangat mempengaruhi sekali kepada kondisi lambung kita. Terutama seperti aku itu sudah menghindari sekali minum air es yang langsung dari kulkas. Biasanya kan kita kalau siang-siang karena cuaca panas pengennya langsung buka kulkas dan ambil air minum yang sudah ada di dalam kulkas langsung kita minum. Itu kan dingin sekali dan sangat merobek lambung, cepat sekali merobek lambung. Makanya aku sangat menghindari itu, minum air es. Untuk penderita yang sudah masuk dalam tingkatan GERD itu sangat dianjurkan untuk menghindari. Mungkin sesekali kita boleh minum karena kondisi tubuh kita kan kita yang mengetahui. Jadi disarankan untuk menjauhi makanan yang tadi saya sebut. Kecuali kalau masih sebatas penyakit MAH, mungkin air minum es masih bisa diterima. Tapi kalau untuk GERD itu sangat merusak sekali, cepat merusak, atau karena kita sudah luka di dalam lambungnya jadi bisa membuka luka itu kembali begitu. Dan juga untuk penderita GERD biasanya jangan sampai telat makan ya, kan makan sehari 3 kali. Biasanya kalau kita terlalu sibuk bekerja sampai kita mengacuhkan dengan jam makan kita, sudah waktunya masuk jam makan ternyata nanti itu bisa juga memacu terjadinya rasa yang tadi saya katakan tentang GERD itu biasanya mual-mual. Jadi kalau misalnya aku sudah merasakan sedikit, ini dadaku sama ulung hatiku itu udah mual yang beda lah ya, karena kita penyakit penderita GERD, jadi kita bisa membedakan mana mual yang saat penyakit itu datang atau mual yang biasa. Jadi kalau kira-kira si GERD ini udah mulai mau datang, aku tuh udah mulai dibiasakan untuk membanyakkan minum air hangat, air putih hangat. Itu sangat berpengaruh sekali dalam tubuh karena penyakit GERD biasanya akan mudah sekali mengalami dingin. Jadi suhu badan itu terasa dingin di dalam tubuh, bukan di luarnya. Dingin yang seolah-olah kita ada di dalam kutub es. Jadi tiba-tiba menggigil. Biasanya orang GERD seperti itu. Jadi badan tidak panas atau badan merasa hawanya panas gitu, berkeringat, tetapi di dalam tubuhnya dia mengalami dingin. Jadi penderita GERD biasanya sering menggigil kalau sedang kondisinya kambuh. Makanya kita disarankan untuk memperbanyak minum air putih hangat, dan itu juga ternyata bagus untuk kesehatan kita. Gitu guys, itu yang aku alami selama ini. Jadi guys, intinya untuk penderita GERD itu adalah satu, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu sangat berpengaruh penting sekali bagi kondisi penderita GERD. Dan yang kedua, menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai jam waktu makannya. Dan yang ketiga adalah pola pikir. Maksudnya adalah jangan sampai kita terlalu memikirkan sesuatu di batas kemampuan kita sebagai manusia, karena penderita GERD dilarang stres alias terlalu banyak pikiran, karena itu bisa menaikkan asam lambung dengan cepat.
Oke guys, itu pengalaman yang aku alami. Semoga bermanfaat. Intinya, kesehatan itu penting dan kita yang mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita yang sebenarnya. Makanya untuk penderita GERD sama seperti aku, jangan lupa 3, kita sama-sama jaga karena bagaimanapun lambung kita sudah terluka kalau untuk yang GERD. Jadi 3 ini penting, asupan makanan, jam pola makan, dan juga menghindari banyak pikiran. Nah guys, sekian dari perjalanan seorang penderita GERD alias lambung yang sudah tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap tersenyum bahagia, bersyukur dalam kondisi apapun. Itu bisa menumbuhkan rasa positif dalam diri kita yang nanti hasilnya pun akan positif. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Happy watching next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.